Setelah Instagram dan YouTube, salah satu media sosial yang bisa menjadi peluang untuk meraup keuntungan adalah Vine. Seperti yang telah diaplikasikan oleh seorang ilustrator asal Indonesia, Wahyu Ihwandari, atau yang lebih dikenal sebagai pemilik akun Vine bernama Pinot. Video dengan durasi maksimum 6 detik tersebut telah memicu kreativitasnya untuk menghasilkan video-video menarik dan membuatnya bisa mendapatkan hingga ratusan juta rupiah per video. Nama Wahyu Ihwandari atau Pinot kini sudah tidak asing lagi di mancanegara. Berkat kegemarannya membuat video kreatif di Vine, ia kini menjadi salah satu Vine artis yang mencuri perhatian dunia maya. Tak tanggung-tanggung, berbagai brand kelas dunia pun kini menggunakan hasil karyanya. Siapa sangka, hobi yang ditekuninya bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang fantastis dan membawanya menuju puncak kesuksesan finansial. Dan dalam segmen Moneymaker kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh sosok Pinot yang merambah dunia internasional dengan goresannya. Dari keisengan dan ketertarikan terhadap aplikasi Vine, Pinot telah menjadi salah satu seniman Vine profesional. Karya Pinot telah mengundang decak kagum jutaan pengguna media sosial dan memikat blog teknologi terkemuka di dunia, Mashable. Pinot pun masuk ke dalam daftar top 10 users to follow on Vine versi Mashable. Kemahiran dalam mengemas ide dan seni menjadi video Vine yang menarik, membuatnya dilirik oleh sebuah digital agency di New York. Peluang dan kesempatan bisnis pun mulai terbuka lebar. Beberapa merek ternama seperti Angry Birds, Disney, dan Samsung menggunakan animasi video Pinot untuk kebutuhan advertising. Pinot mengaku pendapatan fantastis yang ia peroleh dari video itu membuatnya rela meninggalkan karirnya di stasiun TV swasta Kuwait. Apa sih yang buat turning point dari sekedar hobi terus sampai bisa sekarang jadi karir gitu? Buat yang profesional. Itu jadi awalnya memang saya tidak bermaksud apa-apa dengan channel Vine itu sendiri. Sampai akhirnya saya didaulat mendapatkan penghargaan di Tribeca Film Festival di Amerika saat itu khusus untuk kategori video pendek 6 detik Vine. Sampai kemudian ada digital agency yang bertanya kepada saya apakah saya mau di-hire sebagai influencer mereka segala macam. Dan dari situ mulai bermunculan brand yang meng-hire saya. Sampai akhirnya kok dipikir-pikir jumlah rezeki yang masuk kok bisa menutupi kebutuhan keluarga segala macam. Sehingga pada saat tahun 2014 saya merasa bahwa ada turning point di situ dari stasiun TV kemudian tumpah sepenuhnya di sosial media. Di Indonesia, Vine belum sepopuler media sosial lainnya seperti Instagram dan YouTube. Namun, jumlah penggunanya terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya. Pada 2015, jumlah pengguna aktif Vine mencapai 200 juta orang. 71%-nya adalah kalangan muda dengan rentang usia 18 hingga 34 tahun. Dan setidaknya, 100 juta video di Vine ditonton setiap bulannya. Dengan audiens yang cukup besar, sekitar 10% perusahaan kelas dunia pun menggunakan Vine untuk mempromosikan brand mereka. Peluang inilah yang menjadi kesempatan emas bagi Vine artist seperti Pinot. Penghasilan rata-rata seorang Vine artist adalah sekitar 5.000 hingga 50.000 dolar Amerika atau mencapai 700 juta rupiah per video. Nominal tersebut tergantung dari tingkat kepopuleran sang artis. Kalau berbicara masalah suksesan nih ya Mas ya, maksudnya secara finansial berarti karir Mas Pinot sudah bisa dibilang mencapai tahap itu kan ya. Okay. Nah, kalau kira-kira pendapatan seorang Vine artis itu gimana menurut Mas Pinot? Cukup, lebih atau? Kalau saat ini sangat cukup ya. Saya biasa mendapatkan range-nya itu $8.000. $8.000 untuk 6 detik untuk satu video. Untuk satu video, untuk satu 6 video. detik. Luar biasa. Jadi untuk brand itu jumlah kecil ya karena mereka kan terhindar dari produksi besar, full production yang mungkin bisa lebih dari $500.000 misalnya.
dengan mereka meng-hire saya, ya sebenarnya mereka berhemat banyak. Sebenarnya udah banyak yang pakai sosmed ya. Kita mungkin merupakan salah satu pengguna internet terbesar gitu juga secara penduduk kita banyak gitu. Tapi menurut Mas Polo kenapa sih belum berani memanfaatkan itu untuk secara profesional gitu, seperti karir gitu? Gimana sih cara mengubah mindset mereka bahwa kayak ini tuh peluangnya gede loh gitu buat kalian? Karena ya itu, selain percaya diri juga mereka merasa bahwa saat mereka explore sosial media, itu mereka masih berpikir lokal. Jadi kasarnya seperti kayak membuat konten untuk orang sekitar. Sebenarnya sosial media itu kan cakupannya worldwide, sehingga pada saat mereka berkarya pun juga bukan sesuatu yang sifatnya lokal gitu loh. Nggak yang bercandanya tuh cuma orang-orang Jakarta aja yang tahu atau orang Bandung aja yang tahu. Nggak salah, tapi itu akhirnya akan memberi umur yang sangat pendek pada saat berkarya, karena butuh konsistensi kan. Begitu trennya yang lokal berubah, akhirnya nggak ada kelangsungan lagi untuk gagasan berikutnya gimana segala macam. Prestasi Pinot telah menjadi bukti bahwa pekerja seni dapat diapresiasi dengan baik dan bisa menghasilkan rupiah yang menggiurkan. Natia Shina, Jakarta.